hanya menabrak tembok tembaga. Padahal setiap kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kalau kita mau mengenal Dia dengan benar, dengan cara menuruti perintah-perintah Tuhan, lakukan firman Tuhan. Pengalaman-pengalaman yang mungkin bagi orang lain kelihatannya sepele. Oh, tapi jangan pernah sepelekan pengalaman-pengalaman sekecil apapun dengan Tuhan. Kan gereja mula-mula kenapa? Karena mereka mengenal Dia, mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan benar. Tuhan sudah tolong saya dari pengalaman-pengalaman kecil, ya. Dialah yang mampu tolong saya. Itu pengalaman-pengalaman yang besar. Iman yang bertumbuh. Jangan berkompromi terhadap dosa. Maka engkau akan melihat, oh Tuhan kita hebat, dahsyat dan luar biasa akan jadi bagian. Tumbuh. Jadi saudara, kalau saudara menang dalam peperangan kecil, simpan dalam hati. Biar itu membuat iman kita bertumbuh. Tuhan, kau pasti tolong saya. Jangan batasi Tuhan. Jangan pernah lupa kasih dan kuasa Tuhan. Jangan pernah lupa Dia Allah yang sanggup tolong kita. Haleluya. Salam sejahtera dan kasih Tuhan Yesus Kristus. Sore hari ini kembali kita ada di hadirat Tuhan lewat acara Voice of Nafiri. Mari siapkan hati kita mau sembah Tuhan. Dia Tuhan yang besar, Dia Tuhan yang luar biasa. Kau sungguh indah, tiada taranya. Kita akan menyanyikan pujian ini, mari angkat hati kita untuk menyembah Tuhan. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kau sungguh indah, tiada taranya. Indah tiada taranya, Haleluya. sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku
kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Haleluya, glory, haleluya, haleluya, Yesus, glory, 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 ajaib Engkau Tuhan, haleluya, 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 terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Yesus, haleluya, terima kasih Tuhan, haleluya, 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 kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Puji Tuhan. Kagum akan kebesaran Tuhan. Amin. Kebaikan Tuhan, pengorbanannya tidak pernah terukur. Haleluya, puji Tuhan. Jalan serta Yesus setiap langkah kita. Haleluya. Jalan serta Yesus setiap langkah, ku akan merasa cintanya Allah. Mengapa bersusah, Tuhan pelihara. Jalan serta Yesus sampai di surga. Jalan serta Yesus setiap langkah, ku akan merasa cintanya Allah. Mengapa bersusah, Tuhan pelihara. Jalan serta Yesus sampai di surga. Jalan serta Yesus setiap langkah, ku akan merasa cintanya Allah. Mengapa bersusah, Tuhan pelihara. Jalan serta Yesus sampai di surga. Jalan orang benar seperti terang mulia,
benar seperti terang mulia, dan bertambah-tambah, yang bertambah-tambah sampai sempurna. Jalan orang benar seperti terang mulia, jalan orang benar seperti terang mulia, jalan orang benar seperti terang mulia, dan bertambah-tambah, yang bertambah-tambah sampai sempurna. Jalan orang benar seperti terang mulia, jalan orang benar seperti terang mulia, jalan orang benar seperti terang mulia, yang bertambah-tambah, yang bertambah-tambah sampai sempurna. Jalan orang benar seperti terang mulia, jalan orang benar seperti terang mulia, jalan orang benar seperti terang mulia. Saat ini kita akan dengar kebenaran firman Allah. Bukan karena kekuatan kita, kegagahan kita ada sore hari ini, tapi itu semua hanya berkat dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Dia Tuhan yang baik, Dia Tuhan yang dahsyat dan luar biasa di hidup kita. Haleluya. Oh Yesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di
Hanya Engkau yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Engkau yang menjadi sumber segalanya di dalam kehidupan kami. Bahkan kami ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan. Ini semuanya karena kemurahan Tuhan yang luar biasa melimpah nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik buat setiap cinta kasih-Mu dan pertolongan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Biarlah setiap pujian dan penyembahan yang kami sampaikan saat ini Tuhan boleh berkenan, berbau harum hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan yang semakin bertambah dan kami yang semakin berkurang. Tiba saatnya Bapa yang baik, jadi kerinduan kami untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan mengalir dalam kehidupan kami saat ini. Lewat hamba-Mu yang sudah Tuhan percayakan. Biarlah urapan khusus Allah Roh Kudus menjadi bagian dari kehidupan hamba-Mu. Biar setiap firman yang keluar Tuhan, setiap firman yang diberitakan saat ini, itu yang menjadi kekuatan bagi iman percaya kami Tuhan. Yang memulihkan setiap kehidupan kami Bapa yang baik. Kami siapkan tanah hati kami yang terbaik untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu berbuah harum Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita menikmati berkat Tuhan, berkat rohani dari Tuhan pada sore menjelang malam hari ini. Puji Tuhan. Saya percaya bahwa tidak pernah kebetulan sesuatu yang boleh kita alami dengan Tuhan terjadi begitu saja. Tetapi kita percaya bahwa semua dalam rencana dan kehendak Tuhan. Demikian juga pada sore hari ini saya percaya ketika Bapak Ibu Saudara menyaksikan program ini. Saat inilah Tuhan sedang lawat kita dan nyatakan kehendaknya dalam hidup kita. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Saudara, ada satu hal yang ingin saya sampaikan pada sore hari ini lewat kebenaran firman Allah dalam kehendak Tuhan. Di Mazmur Fatsal 62, Saudara, Mazmur Fatsal 62 ayat yang kedua, dikatakan demikian. Ini Mazmur dari Daud, puji Tuhan. Ayat 2 dikatakan demikian. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Sekali lagi, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Puji Tuhan. Sudah dikasih Tuhan. Hari-hari ini pada pandemi ini tempat yang paling aman, ya, tempat yang paling aman adalah rumah kita. Itu sebabnya pemerintah ya dengan anjuran-anjuran yang seringkali disampaikan kepada kita untuk memutuskan rantai virus ini, penyebaran virus ini, Saudara. Salah satu hal yang harus kita kerjakan adalah tetap tinggal di rumah, ya, tetap tinggal di rumah. Karena tentu inilah hal yang dapat kita kerjakan, ya, hal yang dapat kita lakukan, yang paling aman, ya, kita boleh tinggal di rumah, ya. Tetapi ada satu hal yang indah saya mau katakan pada sore hari ini, sebagaimana dikatakan dalam firman Allah, bahwa tempat yang paling aman, tempat yang paling indah yang dapat kita nikmati dalam hidup kita adalah tinggal dekat dengan Tuhan. Ya. Tinggal dekat dengan Tuhan. Mengapa, Saudara? Kalau Saudara maju beberapa halaman dalam Alkitab Saudara di Mazmur Fatsal 73, Mazmur Fatsal 73 ayat yang ke-28 dikatakan demikian. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Ya. Dekat dengan Tuhan, kita akan punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ya, kita akan menikmati segala kebaikannya. Ya, Raja Daud dikatakan bahwa dia suka dekat dengan Tuhan karena dekat dengan Tuhan itu ada jaminan keselamatan.
saudara. Ada jaminan keselamatan. Kita tahu perjalanan hidup dari Daud. Perjalanan hidup dari Daud adalah satu perjalanan kehidupan yang diwarnai dengan banyak peperangan, saudara. Ya, kita tahu bahwa Israel dibawa pada puncak kegemilangannya, kejayaannya, ya. Itu ketika Salomo memerintah dengan kebijaksanaannya, ya. Tetapi untuk sampai kepada puncak ini, saudara, Daud telah melewati banyak hal, saudara. Daud telah menaklukkan banyak musuh, ya. Dia telah melewati banyak peperangan, saudara. Dia telah melewati banyak pergumulan dalam hidupnya. Bahkan ketika dia membawa Israel sampai kepada puncaknya, kemudian diserahkan kepada Salomo untuk memimpin dengan hikmat dan kebijaksanaannya. Tapi perjalanan hidup Daud sejak masa muda adalah perjalanan hidup yang selalu diwarnai dengan bahaya. Tetapi ada satu hal yang luar biasa yang dia sampaikan, yang kita baca dari ayat awal kita, bahwa dia menyatakan bahwa dekat dengan Tuhan, ketenangan itu dia peroleh. Banyak dia alami masa-masa sulit dalam hidupnya. Tetapi pengalaman hidupnya dia ungkapkan bahwa benar dekat dengan Tuhan, ketenangan itu dia peroleh. Sekalipun di tengah-tengah musuhnya. Ya. Sekalipun dia ada di tengah-tengah ancaman musuh, saudara. Tetapi dia telah mempunyai pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan. Ya. Karena apa? Kalau kita lihat di dalam Mazmur pasal 73 yang kita baca tadi, saudara. Ya. Mazmur pasal 73 ayat yang ke-28, dia katakan, tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Ini bicara tentang pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ini menceritakan tentang bagaimana Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang menggenapi janjinya dalam hidup orang yang berharap dan bersandar kepadanya. Saudara, dekat dengan Tuhan, kita dapat menceritakan segala pekerjaan. Artinya, kita akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Ya, dekat dengan Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana supaya kita bisa dekat dengan Tuhan? Ya, semua orang rindu atau mau untuk punya pengalaman ini. Tetapi kalau kita lihat dalam firman Allah, ya, ada sesuatu dari hidup kita yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan, sehingga kita boleh ada dekat dengan Tuhan. Kalau saudara mundur di Mazmur pasal yang ke-24, saudara, Mazmur pasal 24, ayatnya yang keempat dikatakan ayat yang ketiga dikatakan begini, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ayat 4, orang yang bersih tangannya, murni hatinya, tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Ada syarat. Siapakah yang boleh datang ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Siapa yang boleh ada dekat dengan Tuhan? Bagaimana cara supaya kita boleh ada dan menikmati kehadiran Tuhan dalam hidup kita? Firman Allah katakan orang yang bersih tangannya. Ya. Orang yang bersih tangannya. Ini bicara bukan hanya soal percaya kita kepada Tuhan. Bukan hanya bicara soal iman kita kepada Tuhan, tetapi ini bicara tentang bagaimana perilaku kita, saudara. Sebab bukan setiap orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaan sorga. Tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Ini bicara tentang bagaimana perilaku kita. Ini bicara tentang bagaimana kita bersikap, saudara. Ya. Bagaimana kita berlaku, ya, bagaimana kehidupan kita, ya, bagaimana hidup yang kita jalani, ya. Kalau kita hidup menurut kehendak Tuhan, yang firman Allah katakan bersih tangannya, perbuatannya baik,
benar di hadapan Tuhan. Itu syarat yang pertama, kita boleh ada dekat dengan Tuhan, saudara. Kemudian dikatakan orang yang murni hatinya, ya, yang murni hatinya, yang tulus, yang suci hatinya, saudara. Ya, orang-orang yang seperti inilah yang akan melihat Tuhan. Ya, sebab firman Allah katakan demikian, tanpa kesucian, tanpa kekudusan, tidak ada seorang pun yang akan melihat Tuhan. Saudara, ya. Sikap hati, sikap hidup kita yang pertama, kemudian sikap hati kita, kata firman Allah. Ya. Orang yang murni hatinya, merekalah yang akan melihat Tuhan. Ya. Merekalah yang dapat menikmati hidup dekat dengan Tuhan. Dia akan mengalami Tuhan dalam hidup mereka. Kemudian selanjutnya dikatakan yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Artinya orang yang tahu tentang kebenaran, ya, orang yang tidak mudah ditipu, ya. Kita tahu bahwa segala pendusta adalah iblis, ya. Bagaimana supaya kita tidak mudah tertipu, saudara? Bagaimana supaya kita tidak mudah didustai, ya? Satu-satunya cara untuk menjaga hidup kita supaya tidak tertipu, supaya tidak gampang didustai oleh iblis, yaitu kenali benar-benar, tahu tentang kebenaran, tahu tentang firman Allah, mengerti tentang jalan Tuhan. Saudara, kalau kita tahu tentang kebenaran, tidak mungkin, susah sekali kita ditipu oleh iblis. Tahu kebenaran, kenali kehendak Tuhan, tahu firman Allah, saudara. Nah, orang-orang yang seperti inilah yang dapat menikmati janji Tuhan, dekat dengan Tuhan, dan menikmati segala kebaikan Tuhan. Kemudian selanjutnya dikatakan begini, dan yang tidak bersumpah palsu. Tidak bersumpah palsu. Artinya itu orang yang setia, saudara. Ya. Orang yang setia dalam hidup. Setia dengan perkataannya. Ya. Orang yang setia, saudara, yang tidak bersumpah palsu, ya, yang tidak mengingkari perkataannya, ya, yang tidak pernah mengingkari janjinya. Ini bicara tentang orang-orang yang setia kepada Tuhan. Nah, kalau kita melihat kebenaran firman Allah, inilah yang harus ada dalam hidup kita supaya kita dapat hidup dekat dengan Tuhan dan dapat menikmati janji Tuhan dalam hidup kita, saudara. Ya. Banyak orang mau menikmati fasilitas Tuhan. Ya. Banyak orang mau menikmati janji-janji Tuhan. Banyak orang rindu supaya kehadiran Tuhan itu selalu ada dalam hidup mereka. Ya. Tetapi banyak orang tidak mau hidup menurut kehendak Tuhan. Ini satu hal yang tidak mungkin terjadi, saudara. Kita mau dekat dengan Tuhan, tetapi kita tidak mau hidup menurut kehendak Tuhan. Kalau kita mau hidup dekat dengan Tuhan dan menikmati segala janji Tuhan dalam hidup kita, marilah kita hidup menurut kehendak Tuhan. Saudara, kalau Tuhan mau kita hidup dengan hati nurani yang murni, mari kita hidup dengan hati nurani yang murni. Kalau Tuhan mau kita hidup dengan perbuatan-perbuatan yang benar, ya, perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, marilah kita hidup menurut kehendak Tuhan. Ya. Kalau Tuhan mau kita kenali kebenarannya, tahu pribadinya, saudara, marilah kita hidup dengan mengenal Dia dan kebenarannya. Kalau Tuhan mau kita hidup setia, marilah kita berjalan dalam kesetiaan. Karena itulah yang akan membawa kita dapat menikmati janji Tuhan. Siapakah orang-orang yang dapat naik ke gunung Tuhan yang kudus, yang dapat berdiri, ya, dalam kekudusan Tuhan, yang dapat menikmati hidup di dalam Tuhan, dekat dengan Tuhan. Lakukan firman Allah, maka kita akan melihat janji-janji Tuhan itu ada dan menjadi bagian kita. Saudara, dekat dengan Tuhan itu indah, ya, sebab kita tahu Dia sumber segala sesuatu, ya, Dia sumber yang tidak terbatas. Dekat dengan Tuhan itu indah, saudara. Sebab kita tahu bagaimana kasih-Nya kepada kita. Kita tahu bagaimana kesetiaan Tuhan. Kita juga tahu Dia Allah yang maha kuasa. Yang kuasanya tidak pernah berubah sampai hari ini, saudara. Itu sebabnya
Mari bawa hidup kita dekat dengan Tuhan. Lakukan firman Allah. Maka kehadiran Tuhan akan kita alami, akan kita nikmati dalam perjalanan hidup kita. Dan pembelaan Tuhan itu sempurna. Kalau dia bekerja dalam hidup kita, dia hadir, dia bertanggung jawab atas hidup kita. Dia melakukan yang terbaik, dia memberikan yang sempurna dalam hidup kita. Itu sebabnya lewat firman Allah pada sore hari ini menjelang malam ini, lewat program Voice of Nafiri, saya mau menyampaikan kepada saudara, tidak ada tempat yang paling aman dan indah di mana kita dapat menikmati segala yang terbaik dari Tuhan selain kita ada dekat dengan Tuhan. Dekatkan diri kita dengan Tuhan, bawa hidup kita berkenan kepada Tuhan, dan biar janji-janji Tuhan itu Tuhan genapi atas kehidupan kita. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara, Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa buat firman Allah yang sudah kita dengar. Kita berdoa untuk berkat rohani hari ini. Kita berdoa bersyukur buat persekutuan yang indah dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Puji Tuhan. Haleluya. Bapa Sorgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena sore menjelang malam hari ini kami boleh menikmati berkat Tuhan, berkat rohani yang kami percaya akan terus memperlengkapi perjalanan rohani kami, sehingga perjalanan kami semakin hari semakin indah dengan Tuhan. Kami mengerti lewat kebenaran firman Allah, bagaimana supaya kami dapat menikmati berkat dari janji Tuhan boleh mengalir atas hidup kami. Lebih indah ketika kami ada dekat dengan Tuhan. Itu sebabnya bawa kami Tuhan. Bawa kami pada kehendak-Mu. Tuntun kami dan bimbing kami pada jalan-Mu. Sehingga di sana kami akan melihat bagaimana Tuhan genapi janji-janji-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat kehendak-Mu. Hamba-Mu berdoa bagi semua yang menyaksikan program Voice of Nafiri pada sore hari ini. Tuhan kenal setiap pribadi. Tuhan tahu apa yang mereka sedang hadapi dalam perjalanan hidup mereka. Hamba-Mu berdoa biar tangan kasih kemurahan Tuhan terulur. Berkat Tuhan menjadi bagian mereka. Berkat pembelaan. Berkat kuasa-Mu yang bekerja. Berkat mujizat-Mu Tuhan. Berkat kemenangan dari Tuhan. Kiranya boleh ada mengalir menjadi bagian umat-umat-Mu. Semua boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Tuhan terus berkati program ini. Tuhan pakai program acara ini untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi berkat bagi banyak bangsa. Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Dan akhiri program acara sore hari ini dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Terimalah berkat dan anugerah dari Tuhan Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, sukacita, penghiburan, kekuatan Allah Roh Kudus kiranya menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha Tuhan datang pada kali yang kedua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Rahmat heran kaya bagiku. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan berkati Bapak Ibu semua yang menyaksikan acara ini. Dan terima kasih buat kesempatan untuk boleh melayani. Tuhan memberkati Gembala GPDI Samratulangi Manado, Ibu Pendeta Ivone Indria Awilantu. Tuhan memberkati semua kru yang telah bekerja. Tuhan berkati program ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Sampai kita bertemu lagi. Puji Tuhan. Haleluya. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar
sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali.